Menjelang habis masa jabatan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kembali meresmikan ruang publik baru di Jakarta Tribuners. Setelah meresmikan 100 taman maju bersama di Taman Delonik Pekayon Pasar Rebo Jakarta Timur pada 12 Oktober kemarin, Anies kini menghadirkan Taman Makam Tokoh Bangsa, tepatnya di TPU Karet Bifak Jakarta Pusat Tribuners. Taman yang satu ini diresmikan sebagai upaya untuk menghargai perjuangan dan juga karya sejumlah tokoh ternama. Dan bagaimana informasi lengkapnya, kita sudah tersambung dengan rekan Pebi Adeliana dari Tribun Jakarta. Silakan rekan Pebi. Iya, Ariska, Taman Makam Tokoh Bangsa yang ada di TPU Karet Bifak Jakarta Pusat telah diresmikan pada hari ini, hari Kamis, tepatnya di tanggal 13 Oktober 2022. Nah, diresmikan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Taman Makam Tokoh Bangsa TPU Karet Bifak ini merupakan sebuah ruang publik berupa galeri khusus yang dibuat untuk menghargai perjuangan dan juga karya dari sejumlah tokoh-tokoh ternama di Indonesia begitu. Nah, mereka ini merupakan tokoh-tokoh bangsa yang telah wafat dan juga dimakamkan di TPU Karet Bifak agar kisahnya ini bisa kemudian diketahui oleh generasi-generasi mendatang begitu. Nah, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sendiri mengatakan bahwa ada banyak tokoh-tokoh yang memiliki karya atau perjuangannya begitu bermanfaat bagi masyarakat di Indonesia begitu. Nah, mereka ini kemudian dimakamkan bersama dengan rakyat biasa di TPU Karet Bifak Jakarta Pusat. Mulai dari tokoh politik, kemudian juga ada musisi, seniman, ada tokoh film tanah air dan juga sejumlah tokoh-tokoh lainnya begitu. Nah, oleh sebab itu dengan hadirnya Taman Museum Tokoh Bangsa ini, masyarakat yang datang ke TPU Karet Bifak tidak hanya sekedar bisa berziarah saja, namun mereka juga bisa mengetahui kisah-kisah seputar para tokoh yang dimakamkan di sini melalui galeri yang disediakan begitu. Nah, untuk diketahui bahwa Kadis Pertamanan dan Kehutanan Kota DKI Jakarta Susi Marsitawati pun merincikan bahwa Taman Makam Tokoh Bangsa yang berlokasi di TPU Karet Bifak ini memiliki luas lahan sebesar 1.310 meter persegi dengan luas bangunan sebesar 980 meter persegi, di mana bangunan ini terdiri dari 2 lantai. Yang mana bangunan pada taman ini juga didesain dengan konsep modern tropis yang menampilkan unsur-unsur kearifan lokal begitu. Nah, adapun pada bagian dalam gedung sendiri terdapat ruang galeri yang memang memamerkan informasi digital seputar 15 tokoh bangsa yang dimakamkan di TPU Karet Bifak sendiri. 15 tokoh tersebut meliputi Muhammad Natsir yang merupakan tokoh kemerdekaan dan juga politik Indonesia, kemudian juga ada MH Tamrin yang merupakan tokoh pejuang dan politisi di era Hindia Belanda, kemudian juga ada Kusuma Atmaja begitu yang merupakan Ketua Mahkamah Agung pertama Indonesia, juga Rohana Kudus sebagai jurnalis perempuan pertama di Indonesia. Nah, selain nama-nama tersebut, ada pula tokoh Pramudia Atoer yang merupakan sastrawan dan juga penulis besar begitu. Kemudian ada SM Ardan, uh, seorang sastrawan Betawi, Suryadi Suryadharma, seorang pendiri Angkatan Udara, juga Ismail Marzuki yang merupakan seorang komponis besar Indonesia, Iswadi Idris yang merupakan pesepak bola legendaris Indonesia, juga Firman Muntako yang merupakan seorang maestro sastrawan Betawi. Nah, beberapa nama lainnya yang juga turut dihadirkan dalam galeri museum tokoh ini, diantaranya juga ada tokoh-tokoh seperti Fatmawati, yaitu ibu negara pertama Indonesia, kemudian ada Chairul Soleh, tokoh proklamasi yang meninggal sebagai tahanan negara, kemudian ada Benyamin Sueb yang merupakan seorang seniman legenda Betawi, Khairil Anwar, seorang penyair besar Indonesia, juga Abu Hanifah yang merupakan seorang tokoh kemerdekaan dan juga politisi Indonesia begitu, Ariska. Nah, adapun Kadis
Pertamanan dan Kehutanan Kota Susi Marsitawati pun mengatakan bahwa nantinya narasi tokoh yang ditampilkan dalam galeri ini diharapkan bisa terus bertambah dan juga dikembangkan sehingga dapat memperkaya nilai-nilai kesejahteraan dari Taman Makam Tokoh Bangsa yang ada di TPU Karet Bifak ini. Demikian Ariska, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Pepi Adeliana dari Tribun Jakarta. Dan Tribuners, ada pula wawancara dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Berikut liputannya untuk Anda. TPU Karet Bifak ini menjadi tempat peristirahatan terakhir begitu banyak tokoh yang akhir hayatnya di Jakarta. Mereka bisa saja lahir dari berbagai tempat di seluruh Nusantara, tapi kemudian mereka hidup, berkarya, bermakna di Jakarta. Nah, ini adalah tempat di mana kita sebagai bangsa bisa mengambil pelajaran hikmah. Karena itulah mengapa kemudian waktu itu saya undang Ibu Kadis Tamhud, Bu Susi, kemudian perancang untuk bagaimana membuat tempat ini lebih dari sekedar pemakaman begitu saja, tapi tempat di mana warga, anak-anak sekolah, mahasiswa bisa datang, bisa kemudian mempelajari kisah-kisah hidup mereka sehingga bisa menjadi hikmah bagi kita, bisa menjadi inspirasi. Nah, itulah kemudian mulai diproses, disiapkan, seluruh ketentuan diikuti karena itu prosesnya menjadi lebih panjang. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.